manusia purba pada masa praaksara atau prasejarah. Nah, minggu lalu Miss Rani sudah menjelaskan tentang zaman-zaman yang ada pada masa prasejarah yang dialami atau di kehidupan manusia purba saat itu. Nah, apa saja sih? Tentunya masih ingat ya. Oke, mari Miss bantu untuk mengingat materi minggu lalu. Yaitu, minggu lalu kita belajar tentang zaman-zaman yang ada di masa prasejarah. Jadi, masa prasejarah atau praaksara ini atau di mana zaman yang belum mengenal tulisan sama sekali, itu dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, dari kedua zaman berikut dibedakan lagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman batu dibedakan menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, lalu ada yang kedua zaman batu tengah atau Madya yang disebut dengan Mesolitikum, lalu zaman yang ketiga ada Megalitikum yaitu zaman batu besar, dan yang terakhir di zaman batu ini ada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Kemudian di zaman logam ini dibedakan menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum, maka untuk pertemuan hari ini Miss Rani akan menjelaskan tentang zaman Megalitikum, Neolitikum, dan zaman logam. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video Miss berikut ini. Halo, pada pertemuan minggu ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang kebudayaan manusia prasejarah. Sebelum memulai pelajaran, semoga kalian semua selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mulai pelajaran minggu ini atau hari ini, silahkan kalian persiapkan hal-hal berikut seperti buku teks sejarah kelas 10 dan buku catatan kalian masing-masing. Nah, sesuai penjelasan Miss tadi di awal, untuk topik hari ini kita akan belajar tentang Megalitikum, Neolitikum, dan zaman logam. Oke, kita langsung saja ke materi zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, zaman Megalitikum ini berciri khas kehidupan, yaitu masyarakat atau manusia pada masa itu sudah mulai tinggal menetap atau biasa dikenal dengan istilah sedenter. Lalu mereka juga mulai sudah melakukan yang namanya food producing dalam kehidupannya, yaitu dengan cara mampu mengolah makanannya sendiri, yaitu dengan cara bercocok tanam. Lalu masa bercocok tanam ini juga berlanjut nih dengan masa perundagian atau biasa dikenal dengan istilah zaman logam yang nanti akan kita pelajari. Nah, pada masa Megalitikum ini sudah mengenal masyarakatnya itu yang namanya kepercayaan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil budayanya di zaman Megalitikum nanti. Nah, kepercayaannya ini ada berbagai macam kepercayaan, yaitu ada totemisme, kepercayaan terhadap hewan, lalu ada dinamisme, dan ada animisme. Nah, pada masa Megalitikum ini juga sudah mengenal yang adanya primus inter pares atau biasa dikenal dengan kepala suku. Jadi otomatis kehidupan masyarakat purba masa Megalitikum ini sudah mulai berkelompok besar. Lalu kita lihat nih hasil kebudayaan di zaman Megalitikum. Ternyata zaman ini identik dengan bangunan-bangunan besar untuk pemujaan seperti punden berunda, menhir, dolmen, sarkofagus, dan kubur batu. Lalu, manusia pendukungnya pada masa Megalitikum ini ada Pithecanthropus erectus,
Pithecanthropus solensis, Pithecanthropus waijakensis, dan Homo sapiens. Nah, penggambarannya seperti ini. Contoh zaman megalitikum. Jadi masyarakatnya sudah mulai bercocok tanam hingga nanti di zaman logam. Lalu contoh adanya kepercayaan di zaman megalitikum ini adalah adanya punden berunda, yaitu bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang yang bentuknya bertingkat-tingkat. Secara garis besarnya ini, contohnya yang dapat kita lihat dengan konsep punden berunda ini adalah Candi Borobudur. Jika kalian perhatikan, Candi Borobudur itu merupakan salah satu peninggalan contoh zaman megalitikum karena bentuknya juga bertingkat-tingkat. Lalu ada menhir. Jadi menhir ini adalah tugu batu, ya. Lalu ada dolmen, yaitu adalah meja batu. Lalu ada sarkofagus, yaitu kubur batu, yang ini banyak ditemukan di wilayah Bali. Ya, jadi kalau kalian pergi ke Bali, ke museum-museum di Bali, pasti kalian akan menemukan yang namanya sarkofagus ini. Jadi bentuknya itu seperti lumbung padi ya. Jadi di dalamnya itu terdapat lubang untuk menempatkan mayatnya. Lalu ada kubur batu ya, jadi kubur batu ini masih sifatnya atau bentuknya itu masih biasa, jadi kubur biasa dari batu. Lalu yang terakhir ada waruga. Waruga ini juga kubur batu, tetapi bentuknya sedikit lebih kecil dan lebih pendek karena posisi mayatnya itu adalah dalam posisi jongkok atau duduk seperti itu. Ini banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia. Oke, lalu kita berlanjut ke zaman Neolitikum. Ciri kehidupan di zaman Neolitikum ini adalah sedenter otomatis karena mereka sudah menetap, hidup dalam kelompok besar, adanya food producing atau menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam, bahkan berternak. Lalu sudah ada pembagian kelompok kerja, sudah mengenal teknik pembuatan alat dari bahan logam. Jadi sebenarnya zaman Neolitikum ke zaman logam, zaman Neolitikum ini termasuk zaman batu ya. Nah, ini adalah masa peralihan di mana alat-alat yang dipergunakan masyarakat pada saat itu adalah menuju dari yang awalnya batu menuju ke yang logam. Jadi itu sebenarnya Neolitikum ini adalah zaman peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Ya, karena ada batu juga dan ada pembuatan dari logam juga di zaman ini. Lalu, alat-alat hasil kebudayaan Neolitikum ini ada kapak lonjong, kapak persegi, gerabah, perhiasan, dan alat-alat dari logam. Manusia pendukungnya tentunya dia lebih modern lagi manusia purbanya, yaitu lebih ke ras Melayu Austronesia. Oke, lalu ini contoh zaman Neolitikum. Jadi masyarakatnya sudah mulai tinggal menetap, mulai adanya pembagian kerja, bahwa yang laki-laki ini mulai bekerja, melakukan pekerjaan seperti membuat bahan-bahan dari besi untuk diperdagangkan, lalu yang wanita mulai bercocok tanam, memasak, dan lain-lain. Lalu alat-alatnya juga bisa kita bandingkan ya dengan yang di zaman Paleolitikum, bahwa barang-barangnya sudah mulai bagus-bagus dan halus-halus pembuatan tekniknya. Ya, bahkan dikenal juga perhiasan-perhiasan yang sudah berhasil mereka buat di zaman Neolitikum. Nah, lalu yang kedua adalah zaman logam. Ya, zaman logam ini terbagi menjadi 3 nih. Zaman tembaga, zaman awal manusia mengenal peralatan dari logam, namun zaman ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Zaman ini hanya berkembang di luar wilayah Indonesia seperti Semenanjung Malaya, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Lalu, zaman yang kedua adalah zaman perunggu, mulai berkembang lagi nih. Zaman ini sudah mulai meningkat. Logam dari hasil campuran antara tembaga dan timah-timah tersebut kemudian dibuat berbagai bentuk. Contohnya seperti nekara, kapak corong, arca perunggu, dan bejana perunggu. Nah, ini adalah zaman perunggu. Ini mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Lalu ada zaman besi. Zaman ini dikenal dengan teknik Acier-Perju, dikenal dengan juga teknik pembuatan alat-alat dari tanah liat atau biasa dikenal dengan
gerabah. Jadi gerabah ini adalah alat-alat yang terbuat dari tanah liat. Jadi bisa seperti bentuk piring, gelas. Nah, tapi bahan yang dibuatnya itu dari tanah liat. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss. Nah, secara garis besar, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi bab 7 ini adalah bahwa kehidupan masyarakat praaksara atau prasejarah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat kita lihat di dalam bidang politik, budaya, serta kepercayaan mereka. Nah, meskipun perkembangan yang dialami oleh masyarakat prasejarah ini masih lambat, namun tetap mengarah ke perubahan yang cukup baik. Hal ini bisa kita lihat nih, jika kehidupan masyarakat praaksara dari kehidupan yang sangat primitif, tidak mengenal apa-apa dan tinggal sendiri atau bahkan berkelompok kecil, lalu mereka mulai mengenal yang namanya kepercayaan dan hidup dalam kelompok besar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk materi bab 7, silakan kalian kerjakan latihan soal di modul kelas kalian masing-masing dan jangan lupa untuk mengumpulkan dengan tepat waktu. Silakan dikerjakan, tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See you.